Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nita Fitria Ulfa dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh Islam di India pada masa Kerajaan Delhi 712 sampai 1526 Masehi. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita simak penjelasannya. Kesultanan Delhi adalah sebuah kesultanan Muslim yang berbasis di Delhi yang membentang di sebagian besar anak benua India selama 320 tahun atau 1206 sampai 1526. Nah, selama periode ini terdapat 5 dinasti yang berkuasa, yaitu awal kekuasaan Turki di India yaitu dinasti Mamluk, dinasti Khalji, dinasti Tughlaq, dinasti Sayyid, dan dinasti Lodi. Nah, sejarah berdirinya Kesultanan Delhi ini yang pertama karena Kesultanan Delhi didirikan sebagai hasil ekspedisi militer Muslim sejak masa dinasti Umayyah di bawah pimpinan Muhammad Ibnu Qasim pada 711 Masehi hingga masa dinasti Ghazni dan Khuri yang memperluas batas-batas Islam di wilayah timur ke dataran rendah Indus, Gangga. Muhammad Ibnu Qasim dapat menaklukkan dan menguasai wilayah barat laut India atau Punjab dan Sind hanya dalam 4 tahun. Sejak saat itu, Sind atau termasuk Punjab menjadi wilayah Islam. Pada abad ke-10 Masehi, ketika kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran, lahir sejumlah dinasti-dinasti kecil. Pergerakan penaklukan India dilanjutkan oleh dinasti Ghazni. Di bawah pimpinan Mahmud Ghaznawi, ia menyerang dan menjarah kerajaan-kerajaan di India utara dari timur Sungai Indus ke barat Sungai Jamuna 17 kali antara tahun 1000 sampai 1206 Masehi. India Utara kemudian dapat ditembus oleh tentara Muslim pada masa dinasti Ghaznawi di bawah komando Mahmud Ghaznawi. Mereka mampu menggulingkan dinasti-dinasti Hindu seperti Hindu Shah dari Waihin pada tahun 1206 Masehi. Berikutnya, perluasan imperium Islam di India berlanjut pada masa Mu'izzuddin Khuri di akhir abad ke-12. Selanjutnya, kita masuk ke pemerintahan Kesultanan Delhi. Nah, terdapat 5 dinasti yang berkuasa pada masa Kesultanan Delhi. Yang pertama yaitu dinasti Mamluk, kedua dinasti Khalji, yang ketiga dinasti Tughlaq, yang keempat dinasti Sayyid, dan yang kelima dinasti Lodi. Yang pertama yaitu dinasti Mamluk atau pemerintahan awal kekuasaan Delhi. Yang pertama yaitu Qutb al-Din al-Aiban. Aiban berada di Delhi ketika Mu'izzuddin terbunuh, dan dia menjadi penggantinya dalam memerintah India Utara yang dipusatkan di Delhi. Mu'izzuddin tidak hanya membebaskannya dari perbudakan, tapi juga memberikan kekuasaan kesultanan padanya. Akan tetapi, selama 4 tahun masa pemerintahannya ditandai dengan perjuangan melawan Yildiz, penguasa Turki di Ghazna, dan Kobacha, penguasa Sind dan Multan. Selain itu, Aiban juga melawan pemberontakan raja-raja Hindu yang menentang kekuasaan Muslim di India. Kematian Aiban yang tiba-tiba pada tahun 1210 Masehi mengakhiri karirnya yang menjanjikan. Meskipun begitu, perannya sebagai letnan di masa pemerintahan Mu'izzuddin Khuri juga dalam mempertahankan kekuasaan Islam di India memposisikan di tempat paling penting dalam sejarah Kesultanan Delhi. Nah, yang kedua yaitu Sultan Iltutmish. Iltutmish adalah penguasa berdaulat pertama Delhi dan dianggap sebagai pendiri Kesultanan Delhi. Dia dianugerahi penghargaan untuk jasanya menciptakan fondasi negara yang tahan lama.
mengorganisir administrasi, dan mengembangkan kebijakan politik dasar negarawan. Pada tahun 1229 Masehi, Al-Mustansir, Khalifah Abbasiyah di Baghdad, memberikan mandat otoritas kepada Iltutmish. Hal ini membuat Kesultanan Delhi diakui secara legal pun moral di mata penguasa Muslim Ortodoks. Iltutmish juga menjaga hubungan baiknya dengan ulama dan sehingga ia diterima dan mendapat legitimasi bagi kesultanan yang baru. Sebelum wafat, Iltutmish menunjuk putrinya Razia sebagai pengganti disebabkan semua anak laki-lakinya yang tidak punya kemampuan untuk mengatur negara. Wasiat ini ditolak oleh para pembesar istana yang keberatan dengan sultan perempuan, sehingga saudaranya Rukunuddin Firuz diangkat sebagai sultan. Asumsi Iltutmish terbukti. Rukunuddin tidak mampu memimpin kesultanan. Razia diangkat kembali menjadi seorang penguasa di Delhi. Razia merupakan perempuan pertama dalam sejarah sebagai penguasa. Pengangkatan ini memicu pemberontakan di mana-mana yang menolak sultan perempuan pada tahun 1240 Masehi. Di samping itu, Sultanah Razia pun tidak memperoleh restu dari Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Razia jatuh dan digantikan oleh saudara laki-lakinya Bahramsah. Nah, selanjutnya yaitu Ghiyathshuddin Balban. Salah satu perkembangan penting pada periode pasca Iltutmish adalah keberadaan sekelompok bangsawan yang dikenal dengan nama Hulaman Sihilgani, yang kesemuanya adalah budak Iltutmish. Kira-kira dari nama tersebut adalah komandan budak yang membawahi 40 budak. Nah, sosok terkuat dan paling mendominasi di antara kelompok ini adalah Ghiyathshuddin Balban. Dia telah memperoleh kekuasaan yang cukup besar bahkan sebelum aksesi Sultan Nasiruddin Mahmud, penguasa terakhir dari garis keluarga Iltutmish. Tak lama setelah aksesi Nasiruddin Mahmud, Balban dianggap sebagai naib al-mamlakat atau raja muda, yang mengakibatkan pengaruh bayangan sebagai wali mengurangi kekuasaan sultan. Selama 2 dekade, Balban mengemudi negara sebagai naib al-mamlakat atau raja muda. Balban berusaha membendung kekacauan dekade anarki. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke dinasti Khalji atau akhir supremasi Turki di India. Dinasti Khalji asal dari nama Khalj atau daerah pegunungan di Afghanistan. Mereka sangat berjasa dalam Islamisasi di Asia, terutama di India. Sultan yang memerintah pada dinasti ini diantaranya yang pertama yaitu Jalaluddin Firuz. Jalaluddin telah berusia 70 tahun ketika mengambil alih kekuasaan Kesultanan Delhi. Dia sebenarnya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan Balban dan Sultan Kaikobad. Selama 6 tahun masa pemerintahannya, kelonggarannya dalam pengurusan negara menyuburkan arus perampokan dan pemberontakan. Jalaluddin juga gagal melawan invasi Mongol dan gagal merebut benteng dari Rajput. Kedua yaitu Alauddin Khalji. Alauddin merupakan penguasa ambisius. Kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah India, termasuk Deccan, yang bahkan penguasa sekaliber Mahmud Ghaznawi, Muizzuddin Khurri, dan Balban tidak dapat menembus wilayah tersebut disebabkan kondisi alamnya yang sulit. Karena itu, Alauddin juga dijuluki sang penakluk Asia. Bidang militer, Alauddin memiliki prestasi dalam 2 kategori.
yaitu perang melawan invasi Mongol dan penaklukan wilayah-wilayah India yang belum tertundukkan. Sepanjang abad ke-13, bangsa Mongol sangat kuat sehingga bahkan seorang penguasa yang kuat seperti Balban harus membuat kebijakan defensif dan menerima garis perbatasan yang tidak terlalu menguntungkan. Alauddin menghadapi dua serangan Mongol di Delhi, termasuk pengepungan kota. Tetapi pada dua kesempatan ini, Mongol mundur. Invasi Mongol kemudian diarahkan ke Punjab dan lembah Gangga yang juga dikalahkan. Selanjutnya yaitu dinasti Tughlaq. Tahun 1320 Masehi, dinasti Tughlaq didirikan oleh Haji Malik yang mampu mengalahkan dinasti Khalji. Ia merupakan pemimpin dari suku Karauna yang berdiam di antara pegunungan Sind dan Turkistan. Sultan ini mati dengan cara yang kontroversial. Putranya Junahan membuat panggung untuk menyambut ayahnya yang baru pulang dari Bangla. Namun panggungnya roboh dan Sultan mati diinjak oleh gajah. Selanjutnya yaitu dinasti Sayyid. Hizq Khan berhasil menguasai Delhi dan mengangkat dirinya sebagai sultan. Dia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Menurut Firista, rakyat sangat bahagia di bawah pimpinannya. Hizq Khan digantikan oleh anaknya, Mubarak Shah, yang juga terkenal baik. Namun, ia terbunuh pada tahun 1434 Masehi oleh seorang bangsawan bernama Sadrul Malik. Lalu, keponakannya Muhammad Shah naik tahta dan membalaskan dendam kematian pamannya. Ia memimpin selama 12 tahun lalu, digantikan oleh anaknya Alauddin Alam Shah, yang merupakan raja terakhir dan terlemah dalam dinastinya. Dia secara sukarela menyerahkan tahtanya kepada Bahlul Lodi, seorang bangsawan Afgan yang dengan kesepakatan bersahabat membolehkan raja terakhir dari dinasti Sayyid hidup dengan damai di Badaun sampai akhir hayatnya. Selanjutnya yaitu dinasti Lodi. Sultan Lodi adalah satu-satunya Sultan Delhi yang berasal dari suku bangsa Pathan. Bahlul Lodi naik tahta pada tahun 1451. Aksinya yang menonjol adalah penaklukan Jaunpur. Dia berkuasa selama 38 tahun dan meninggal pada 1389 Masehi. Nizam Khan, putra kedua Lodi yang menggantikan dengan gelar Sikandar Lodi, yang merupakan seorang administrator ulung. Nizam Khan meninggal pada tahun 1517 Masehi setelah berhasil memimpin selama 28 tahun. Sikandar Lodi merupakan raja yang paling mampu dan paling besar dalam dinasti Lodi. Setelah kematian Sikandar Lodi, putranya Ibrahim Lodi naik tahta, akan tetapi terjadi pemberontakan dari adiknya sendiri, Jalal Khan. Selama kepemimpinannya, Ibrahim Lodi banyak menangkap dan memenjarakan bangsawan yang menentangnya. Hal inilah yang semakin memicu lebih banyak lagi pemberontakan. Pada tahun 1526 Masehi, Babur menyerang India dan terjadi pertempuran sengit di Panipat, di mana Lodi terbunuh dalam pertempuran ini dan kekuasaannya beralih ke tangan Babur yang mendirikan dinasti Mughal. Selanjutnya yaitu pengaruh Islam di India. Yang pertama yaitu kondisi sosial keagamaan. Ketika Islam datang ke anak benua India, mayoritas masyarakat di sana adalah penganut agama Hindu. Kondisi masyarakat Hindu ketika itu terbagi dalam beberapa kelompok terpisah, atau prinsip kasta menjadi dasar sistem sosial mereka. Di puncak masyarakat India terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Vaishya, dan Sudra. Sistem kasta yang semakin absolut dan sikap Brahmana yang semakin keras terhadap kasta di bawahnya, di satu sisi, dan ajaran Islam tentang kebersamaan
toleransi, kesamaan kedudukan, dan keadilan sosial di sisi lain tampaknya meluluhkan hati umat Hindu yang teraniaya hak dan kemerdekaannya sehingga berkeinginan memeluk Islam. Setelah Islam masuk ke India, umat Hindu diperlakukan secara adil. Status mereka termasuk golongan yang harus diperhatikan dan dilindungi. Mereka diberi kebebasan penuh dan memilih agama dan merayakan upacara-upacara keagamaan. Ekspedisi militer Muhammad ibnu Qasim pada tahun 711 Masehi tidak memporak-porandakan tatanan masyarakat India yang sudah mapan. Melainkan ia justru berusaha meletakkan fondasi yang lebih kuat pada peranata-peranata masyarakat. Maka tidak heran dalam waktu yang cukup singkat, kedatangan Islam di India diterima oleh penduduk pribumi. Selanjutnya yaitu sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan Kesultanan Delhi adalah monarki. Sultan dibantu oleh badan-badan menteri yang membawahi masing-masing departemen, yaitu Departemen Keagamaan, Departemen Hukum, Departemen Ketentaraan, Departemen Intelijen, dan Departemen Keuangan dan Pendapatan. Dalam kepemimpinannya, Muhammad bin Qasim telah meletakkan dasar-dasar kemasyarakatan yang baik dan harmonis. Dia mengatur sistem pertanahan, pertanian, administrasi pajak, membangun hubungan antaragama, serta memberi penghargaan terhadap tokoh-tokoh setempat yang dianggap berpengaruh dan membangun administrasi lokal, yaitu sistem panchayat di pedesaan, yang mana tanggung jawab pemerintahan lokal diserahkan kepada pemerintahan lokal. Kepala panchayat dipilih langsung oleh rakyat setempat. Selanjutnya yaitu sistem kebijakan hukum. Hukum di bawah pemerintahan Kesultanan Delhi tidak benar-benar memakai hukum Islam. Secara etika keagamaan, para penguasa kesultanan ini tidak berpegangan pada tuntunan keislaman. Sangat jarang ditemukan sultan yang soleh. Keuangan penguasa dan bangsawan dikontrol dengan ketat. Selanjutnya yaitu sistem perdagangan. Sejak Ibnu Qasim berada di India, menyebabkan semakin banyak orang Arab yang menetap di sana dan melakukan perdagangan dengan orang-orang pribumi. Pusat-pusat perdagangan terkenal antara lain Daibul, Pantai Malabar, Pantai Karamandel termasuk Ceylon, Madura, Saptaragan Chittagong, Samandar, dan Akyab. Dalam Kesultanan Delhi ada peraturan yang mengontrol harga pasar seperti harga makanan, kuda, binatang ternak, budak, kain, dan buah. Industri kerajinan yang ada pada masa itu adalah kapas, kain sutra, karpet, wol, besi, dan gula. Wilayah ini juga telah memproduksi baja. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang Kesultanan Delhi. Nah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.